Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ketua Panitia, Pak Gegen ya Pak. Siap Ibu, hadir. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Eh, senang sekali bisa bergabung, bertemu walaupun melalui daring. Insya Allah kapan-kapan kita bisa bertemu langsung luring Siap. kalau kalau ada waktu, karena memang peran konsil keperawatan dan semua konsil yang PPA yang pemberi profesi pemberi asuhan langsung itu pasti akan berhubungan langsung dengan komite. Sangat penting kita bekerja sama pada levelnya masing-masing. Maksudnya konsil adalah secara nasional, sedangkan komite itu bekerja langsung di pelayanan. Dan karena komite bekerja langsung di pelayanan, makanya komite itu menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam menjaga mutunya, baik melalui kredensial maupun melalui etika dan disiplinnya. Jadi sangat bersyukur saya bisa berbagi pengetahuan tentang tugas dan fungsi konsil, dan juga nanti bahwa komite bisa berhubungan langsung juga dengan konsil ke depannya, insya Allah seperti itu. Kami diberi masukan apa yang sebaiknya dilakukan langsung di pelayanan. Slide di sini dari seluruh Indonesia ya Pak Gegen ya? Iya Bu, seluruh Indonesia. Dari Jayapura juga ada? Atau Indonesia Timur? Indonesia Timur, semua Timur, Tengah, Barat, semua terakomodasi Bu. Iya, karena memang kita perlu membuat pertemuan-pertemuan seperti ini karena memang perbedaannya terasa ya di pelayanan itu antara rumah sakit tipe A, B, C maupun nanti di Vaskes, Puskesmas maupun di kliniknya. Kemudian juga di daerah DTPK itu memang sangat berbeda-beda permasalahan atau tantangan yang kita hadapi di pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu semua yang mewakili Komite Keperawatan ataupun yang perawat pada umumnya, luar biasa kalau misalnya kita bisa menjaga mutu praktek pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan di seluruh Indonesia, itu luar biasa. Nah, ini struktur organisasi Konsil Keperawatan Bapak dan Ibu. Kami memiliki 3 divisi. Divisi yang mengurus STR itu Pak Untung Sujianto, divisi yang mengurus standar-standar yang nanti akan sangat erat hubungannya dengan komite itu adalah Ibu Maya, kemudian yang mengurus pembinaan atau disiplin tenaga kesehatan itu adalah Pak Herbasuki dan Pak Bu Els anggotanya. Wakil ketua kami adalah Bu Suhartati. Bapak dan Ibu pasti banyak kenal Bu Yuti ya. Beliau mantan direktur keperawatan di Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medis di Kementerian Kesehatan dahulu, dan Kepala Pusat Pengembangan Mutu Kemkes dahulu. Lanjut Bapak dan Ibu, ini adalah tentang Undang-Undang 17. Mungkin tadi sudah dibahas juga Undang-Undang 17 ya, bahwa Undang-Undang 17 itu mencabut 11 undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Keperawatan. Jadi kita sekarang itu memiliki peraturan khusus keperawatan itu adalah di PMK 26 tahun 2019. Tapi karena undang-undangnya sudah dicabut, maka kedudukannya itu setara dengan PMK lainnya. Tidak ada backup atau dukungan dari undang-undang, sehingga kalau kadang-kadang kita melihat ada cert kompetensi atau ada permasalahan di pelayanan, kita melihatnya itu ya sama, setara kita dengan nakes lainnya karena undang-undang kita dicabut, undang-undang kebidanan juga dicabut. Pak Gegen ini lebih tahu nih. Lanjut. Bapak dan Ibu, dalam Undang-Undang 17, sumber daya kesehatan manusia itu terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis sekarang ini memiliki 50 kurang lebih 50 jenis tenaga. Misalnya tenaga dokter gigi, kemudian dokter gigi bedah mulut, dokter gigi macam-macam ya. Kemudian juga medis juga seperti itu sampai subspesialisnya. Nah, kita di kolegium yang akan dibentuk ke depan, tenaga kesehatan tuh terdiri dari masing-masing satu. Psikologi klinis satu, kemudian keperawatan satu, kebidanan satu. Jadi
kita memiliki keperawatan itu 1 kolegium. Keteknisian medis itu memiliki 6 kolegium, 8 kolegium. Artinya seluruh tenaga kesehatan itu memiliki 32 jenis nakes, Bapak dan Ibu. Kita berinteraksi di pelayanan itu dengan 32 jenis nakes, di mana pasti ada shared kompetensi. Pasti ada kewenangan yang kita harus berbagi. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Nah, sumber daya berikutnya adalah tenaga pendukung yang juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Lanjut. Melalui apa pengaturannya? Melalui perizinan, baik sertifikasi dan registrasinya, kemudian melalui pembinaan dan pengawasan, dan nantinya adalah melalui majelis disiplinnya. Bapak dan Ibu, komite sangat penting untuk perizinan, registrasi, dan sertifikasi, karena di sana bisa menjamin mutu. Perizinan adalah legal, dan kami setelah izin itu bisa diberikan kalau ada registrasi, artinya ada STR, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu bahwa kita memiliki sekarang STR seumur hidup, jadi kita sudah seumur hidup. Di mana cara menjamin mutunya? Kementerian Kesehatan membahasnya melalui 50 SKP pada perpanjangan SIP. Nah, 50 SKP-nya seperti apa? Di PMK itu dibahas bahwa 50 SKP nanti perizinan terdiri dari pelayanan 40-50%, kemudian isinya pelatihan 20-30%, dan 10%-nya adalah pengabdian masyarakat. Nanti akan dibahas pada PMK-nya yang insya Allah sudah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan akan disebarluaskan berikutnya. Bapak dan Ibu, lanjut. Ini dia adalah registrasi yang kita sudah tahu. Pasti Bapak dan Ibu ini ketika di akhir tahun 2023, semua aplikasi Kementerian Kesehatan KTKI itu hang. Aplikasi itu luar biasa tidak bisa bekerja, sehingga di pelayanan itu baik BPJS maupun akreditasi itu bertanya, mana STR-nya, mana STR-nya. Tidak bisa diproses karena aplikasinya down terus. Itu sudah kita lewati dan sekarang alhamdulillah sudah lebih lancar aplikasi sehingga penerbitan STR bisa lebih cepat. Kami memiliki janji layanan untuk registrasi adalah selama 1-2 minggu dan rata-rata itu 3-5 hari. Jadi lumayan sudah lebih cepat karena sistem registrasinya sudah lebih baik sekarang. Aplikasinya sudah lebih stabil. Lanjut. Nah, ini tadi peran berikutnya adalah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsil, dan kolegium adalah dalam pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan, Bapak dan Ibu sekalian, ini ditujukan adalah untuk melindungi masyarakat dan melindungi tenaga kesehatan sendiri. Jadi bukan untuk memberikan hukuman. Tapi memang untuk di dalam Undang-Undang 17 ada nanti sanksi. Pelanggaran disiplin akan menimbulkan sanksi, disiplin pelanggaran etik juga sanksi etik, demikian juga selanjutnya nanti ada sanksi-sanksinya. Tapi tujuan dalam pembinaan dan pengawasan adalah melindungi Bapak dan Ibu agar tidak menjadi kesalahan atau kelalaian seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan taat terhadap standar. Maksudnya taat terhadap standar seperti apa? Bagaimana kita bekerja nanti akan dalam Undang-Undang 17 ini dan dikembangkan oleh konsil dan kolegium. Kami diminta untuk membentuk standar profesi bersama dengan kolegium dan kementerian terkait, membentuk standar kompetensi yang ke depannya ya. Dan di kita sudah memiliki KMK 425, standar kompetensi perawat Indonesia tahun 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah ya. 425 2020 atau 2019 lupa saya. Tapi KMK 425. Nah, ketaatan terhadap standar profesi, standar kompetensi, dan yang paling penting adalah standar prosedur operasional Bapak dan Ibu. Itu adalah lingkup dari pembinaan kami, konsil, demikian juga lingkup dalam pembinaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar apa? Kalau kita bekerja sesuai standar, yang pastinya standar itu harus ada kompetensinya, maka insya Allah semua pelayanan yang diberikan akan optimal dan tidak membahayakan pasien kita. Lanjut. Ini dia.
Apa sih konsil? Konsil adalah lembaga non struktural. Jadi ya, Sepertinya freeze ya. mengkoordinasikan agar pelayanan yang diberikan dalam kesehatan itu bisa optimal. Bapak dan Ibu sekalian, konsil dibentuk atas dasar SK Presiden, tapi berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Jadi jalurnya Kementerian Kesehatan, kemudian ke Presiden, dan kami memiliki kolegium dan juga majelis disiplin sebagai alat kelengkapan. Lanjut. Izin Ibu Amel, maaf. Tadi sempat Ya. ke freeze ya Bu, waktu menjelaskan tentang konsil. Apa bisa diulang Bu? Karena ini cukup penting untuk kita mengetahui mengenai dasar dari konsil tersebut ya Bu. Mohon maaf Ibu, Oh, terima kasih. oke. Oh, iya. Terima kasih sudah diingatkan, sudah diinfokan, karena memang kalau internet itu, kalau daring itu tergantung Sinyal, Bu. internet ya, tergantung Iya. sinyal ya. Tadi sempat freeze memang, Bu Amel. Oh, baik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam rangka meningkatkan eh, eh, dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kami dibentuk berdasarkan Undang-Undang 17 Pasal 268-271 bahwa untuk meningkatkan mutu kompetensi teknis keprofesian dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, maka dibentuklah konsil yang merupakan lembaga non-struktural. Jadi dia tidak dalam sistem pemerintahan, tapi dia berkoordinasi dengan pemerintah. Di sini adalah Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu kompetensi dan juga perlindungan. Kami berdasarkan SK Presiden, tapi berkoordinasi dengan kementerian agar sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi baik ya. Jadi tidak konsil jalan ke kiri, Kementerian Kesehatan jalan ke kanan, sehingga kita bisa sinergi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, konsil dibantu oleh alat kelengkapannya, ada kolegium dan majelis disiplin. Kolegium itu bertanggung jawab untuk membentuk standar. Jadi standar profesi yang sekarang sedang kami buat, mungkin di sini ada timnya juga ya, pembentuk standar kompetensi dan standar profesi yang sekarang sedang dibuat oleh konsil. Kolegium itu adalah menyusun keilmuan. Itu gampangnya. Misalnya apa? Standar pendidikan tenaga kesehatan, maka dibentuk Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Standar kurikulum pelatihan dalam Undang-Undang 17 itu juga ditetapkan oleh kolegium. Standar kompetensi juga disusun oleh kolegium bersama dengan konsil. Standar profesi juga disusun oleh konsil bersama dengan kolegium. Jadi kolegium adalah dalam pendegakan disiplin ilmu. Nanti pemecahan keilmuan, pembentukan tenaga baru, misalnya akan dibentuk tenaga baru di luar 32 tenaga yang sudah ada, maka juga melalui kolegium. Bekerja sama dengan konsil, kemudian memberikan usulan ke Kementerian Kesehatan untuk penetapan tenaga baru. Seperti itu. Bagaimana dengan majelis disiplin? Majelis disiplin ini, ya baik, terima kasih. Majelis disiplin ini bertugas untuk memberikan rekomendasi. Jadi kalau dulu masuk tidak ada, kalau ada permasalahan hukum, maka bisa langsung dilakukan proses hukum. Kalau sekarang harus ada di Undang-Undang 17, harus ada rekomendasi dari majelis disiplin, baru dia masuk. Kalau dinyatakan rekomendasi dia adalah melanggar disiplin, maka baru bisa dilakukan proses hukum selanjutnya. Seperti itu. Nah, majelis disiplin ini juga nanti dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Bapak dan Ibu kalau mengikuti kemarin public hearing tentang penyusunan konsil, kolegium, dan majelis disiplin, maka kita akan mengetahui majelis disiplin ini harus ada orang-orang ahli hukum yang juga ahli dalam bidang kesehatan. Jadi dia tidak hanya tahu hukum, tapi juga dia mengerti tentang kesehatan. Jadi ahli hukum tersebut bekerja sama dengan kami, konsil, untuk untuk mengevaluasi kasus yang diadukan, kemudian kasus itu dilakukan penyidikan, penelitian lah, saya nggak tahu istilah hukumnya ya. Nanti baru majelis disiplin memberikan rekomendasi ke pihak berwenang.
Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Konsil di atas, kemudian kolegium membackup konsil atau alat kelengkapan konsil untuk menyusun keilmuan, sedangkan majelis disiplin adalah membackup nanti untuk perlindungan hukum. Nah, itu adalah konsil, kolegium, dan majelis disiplin di dalam Undang-Undang 17. Dalam Undang-Undang 17, Bapak dan Ibu, peran kami melakukan registrasi. Tadi Pak Untung, registrasi STR. Mudah-mudahan kita semua sudah punya sudah ada yang berproses untuk STR seumur hidup. Tidak sulit ya, Bapak dan Ibu ya. Itu dia. Jadi sistem aplikasi transformasi digital itu memang sedang sangat dikembangkan di Kementerian Kesehatan. Semoga semua nanti memiliki akun langsung masing-masing. Jadi upload semua kompetensinya dalam bentuk SKP, kemudian juga memperbaharui data-datanya di Satu Sehat, sehingga kita bisa memiliki bank data yang luar biasa. Sehingga jelas berapa sih jumlah tenaga kesehatan yang aktif di Indonesia, yang bekerja di sektor pelayanan kesehatan, maupun bekerja di sektor lainnya itu akan kelihatan. Dan bank data ini penting sehingga kita bisa menyusun profil kesehatan Indonesia dengan lebih baik nantinya, didukung oleh data-data yang ada dari nakesnya atau nametnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu registrasi. Kita kegiatannya adalah melakukan validasi. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke dalam sistem Satu Sehat, kemudian upload STR-nya, KTP-nya, maka akan kami terima. Kemudian akan dari situ akan ada masuk ke dalam aplikasi dan masuk ke ketua konsil, sistem aplikasi ketua konsil untuk ditandatangani. Saat ini tenaga kesehatan seluruhnya 1,6 juta tenaga kesehatan, ditambah tenaga medis sekitar 400-500 ribu, sehingga kita tenaga kesehatan sekitar 2 juta tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau untuk STR, karena dia sekali seumur hidup, maka poin berikut yang harus kita sangat perhatikan adalah SIP. SIP itu dalam rangka pembinaan yang tadinya 25 SKP, maka menjadi sekarang ini 50 SKP. Cuman untuk masa sekarang, maka SKP yang ada itu kita lakukan adaptasi dulu. Jadi kita lakukan pengolahan, kalau yang tidak cukup, dilihat cek apakah bisa ditambahkan dari yang lain-lainnya, kemudian diupload dan bisa di-ACC oleh validator SKP di kolegium. Nah, SKP di kolegium itu ada tim yang mengecek Bapak dan Ibu. Jadi nanti seluruh nakes yang untuk memperpanjang SIP maka masuk ke dalam sistem KKI sekarang ini, kemudian dicek, baru dimasukkan ke aplikasi sistem di PTSP ataupun Dinas Kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, sistemnya kita sama dengan yang lalu. Cuma yang lalu STR yang dilakukan pengecekan SKP. Sekarang karena STR adalah registrasi, maka seumur hidup, maka sistem pengecekan pembelajaran dalam 5 tahunnya itu di dalam SIP. Ya Bapak dan Ibu, cuma jelas akan kedepannya perizinan itu 5 tahun itu akan lebih dicek di pelayanan kesehatan misalnya. Apakah ketika sudah bekerja di pelayanan kesehatan langsung dia dapat 40-50%? Sekarang ini akan dikembangkan di nanti ya dalam aplikasi, bahwa dalam pelayanan itu nanti juga ada bahwa dia ada memasukkan case report, akan memasukkan penelitian dan sebagainya, sehingga pelayanan itu tidak hanya memberikan asuhan keperawatan tapi juga pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu di pelayanan itu luar biasa bagusnya karena langsung sehari-hari dia mengembangkan keilmuannya, diskusi kasus, presentasi. Kalau dia di pelatihan, dia meningkatkan ilmu dari pakar-pakar. Sedangkan kalau di pelayanan, dia mengembangkan ilmu
dalam prakteknya dengan teman sejawatnya dan dengan dukungan pakar-pakar yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi sistem ini akan sangat luar biasa jika sistem perizinan SKP itu dalam pelayanan yang 40-50% itu nanti bisa terstruktur dengan baik. Jadi kita tunggu ya sistem aplikasinya. Kalau sekarang ini masih mengikuti yang lama. Lanjut. Nah, ini kita sudah tahu STR seumur hidup ya. Cuma STR lama sama KTP sama foto. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang sudah dilakukan tanda tangan STR seumur hidup sekarang per hari ini sudah 450.000 kurang lebih untuk perawat. Total keseluruhan yang sudah STR seumur hidup itu sekitar 1.100.000. Lanjut. Banyak tenaga kesehatan ini. Nah, ini yang nanti akan masuk ke dalam sanksi untuk STR. Jadi kalau pemalsuan Bapak dan Ibu dan para teman-teman di komite maupun di pimpinan pelayanan, pemalsuan itu banyak Bapak dan Ibu untuk STR. Laporan dari kebidanan, dari apoteker, dan kemudian jaga dari keperawatan, itu pemalsuan STR itu luar biasa mereka. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk membantu kami adalah mengecek, karena kalau STR palsu ada masalah, luar biasa nanti proses hukumnya ya. Kemudian juga SIP juga. SIP itu banyak, tidak, kalau di pelayanan pasti harus ada ya. Tapi teman-teman mohon bantuannya juga untuk teman-teman yang praktek mandiri maupun di klinik-klinik lainnya diingatkan bahwa STR dan SIP itu wajib diurus. Beberapa kasus temuan pengaduan ternyata didapatkan STR-nya tidak diperpanjang, SIP-nya tidak ada. Jadi itu banyak pengaduan itu, kasus persentase terbanyak itu ternyata STR dan SIP yang tidak diproses oleh masing-masing teman-teman kita. Sekarang kita STR itu sudah harus memilih Bapak dan Ibu. Memilih mau jadi apa, mau jadi perawat, mau jadi penata anestesi, mau jadi kesmas, itu semuanya. Tapi sekarang kesmas tidak ada STR, karena kesmas itu sarjana sehingga tidak diberikan STR, karena secara undang-undang STR diberikan untuk vokasi, profesi, dan spesialis. Jadi STR, kemudian juga sarjana gizi, kesmas, kesling, itu pasti ibu-ibu, bapak-bapak semua juga paham ya. Kita tidak berikan STR sehingga di rumah sakit mereka itu bermasalah sekarang ini. Mudah-mudahan dengan adanya PP kemarin, permasalahan sudah teratasi karena ada masa transisi untuk diakui. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bahas tentang surat izin praktek. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak untuk SIP ini. Lanjut. Nah, standarisasi. Ini adalah tim kami standarisasi. Penyusunan standar kompetensi dan penyusunan standar profesi juga kemarin, tahun lalu, penyusunan standar kompetensi kerja. Yang standar-standar ini nanti akan dipakai di pelayanan itu sebagai indikator penilaian. Apa yang diuji, apa indikatornya, sejauh mana pengujiannya. Dan di sini ada juga dari Pak Erwin, mewakili rumah sakit Harkit, komitenya juga ada kabitnya. Jadi rumah sakit besar kami libatkan dalam penyusunan ini, plus kolegium yang juga dari pendidikan-pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan standar yang sedang kami susun itu mewakili pelayanan dan juga mewakili pendidikan, karena kami menerima masukan dari orang-orang hebat yang ada di pelayanan dan juga di pendidikan. Lanjut. Dalam Undang-Undang 17 ada 4 standar yang disebutkan. Pertama adalah standar profesi. Jadi berubah ini dengan Undang-Undang 36. Kalau dulu standar profesi isinya adalah kode etik dan standar kompetensi. Sekarang tidak. Jadi sekarang tuh standar profesi dikeluarkan menjadi standar profesi.
Isinya apa? Isinya adalah level kualifikasi, ruang lingkup, dan kewenangannya. Sejauh mana perbedaan kewenangan dan kompetensi antara vokasi, profesi, dan spesialis. Nanti Bapak dan Ibu kalau standar profesi ini turun, akan lebih mudah membuat diferensiasi antara masing-masing jenis tenaga. Kenapa? Karena dengan STR itu adalah dasar hukum Bapak dan Ibu. Tidak ada dokter umum kecuali tidak ada tenaga ya pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi dokter umum jelas kompetensi dan kewenangannya. Tidak akan loncat menjadi melakukan tindakan bedah maupun tindakan penyakit dalam spesialis. Demikian juga tenaga farmasi tidak akan bekerja melampaui kewenangannya menjadi apoteker. Kemudian juga nutrisionis. Tidak akan dia bekerja melampaui kompetensi dan kewenangannya di STR. Kalau disebut nutrisionis, dia tidak akan menjadi dietitian. Kemudian itu ada. Nah, kita sedang mengarah seperti itu. Ini menjadi standar untuk membedakan nanti jenjang, kemudian juga uji dan sebagainya. Ibu, bagaimana kalau nggak ada pelayanannya, tenaganya kurang? Nah, itu dikembalikan. Pimpinan rumah sakit masing-masing itu bisa menetapkan pemberian kewenangan. Tapi dalam level nasional kami harus membuat standar sehingga Bapak dan Ibu mudah nanti membedakannya. Nah, berdasarkan ini kami meminta tadi para kabit dan ketua komite dari rumah sakit terdekat di kami. Mudah-mudahan nanti juga bisa disosialisasikan untuk rumah sakit di bawahnya tipe B, kemudian tipe C, sehingga nanti bisa mengakomodir banyak level rumah sakit sehingga bisa lebih baiklah dalam sistem pelayanan se-Indonesia. Karena standar profesi ini kan tidak dipakai hanya di Jakarta ya, tapi se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengakomodir, tapi tetap memberikan payung hukum untuk apa sih yang disebut vokasi, profesi, kemudian spesialis, apa sih kewenangannya, dan apa sih tugas-tugasnya dalam interprofessional collaboration. Zaman sekarang, kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak dan Ibu. Pasti harus dalam bentuk tim. Nah, bagaimana peran dan fungsinya dalam bekerja dalam satu kelompok, itu juga ada. Mudah-mudahan ini segera bisa selesai. Semangat. Kemudian standar kompetensi. Kami dulu kita menyatukan standar kompetensi, vokasi, dan profesi. Tapi dengan pedoman yang sekarang, maka kita harus membuat perbedaan standar kompetensi vokasi sendiri, standar runner sendiri, dan spesialis sendiri. Nah, standar pelayanan. Ini kewenangannya yang membentuk adalah Kementerian Kesehatan. Karena pemerintah, untuk pelayanan, pemerintah itu diberikan tugas adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dari standar semua profesi, kompetensi semua profesi, nanti di dalam pelayanan, misalnya di IGD, semuanya itu bekerja seperti apa. Standarnya itu akan dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini standar profesional SOP Bapak dan Ibu, yang juga Bapak dan Ibu sudah lakukan, sudah buat di masing-masing rumah sakitnya. Lanjut. Ini adalah bagaimana hubungan masing-masing standar. Jadi kami sedang membuat standar profesi yang nanti akan menjadi acuan di standar kompetensi dan di standar operasional prosedur yang Bapak juga akan buat nantinya. Kita sekarang sudah membuat standar kompetensi kerja yang dijadikan indikator penilaian di jabatan fungsional pada pertemuan-pertemuan dengan Direktorat Binwas Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya diskusikan saya paparkan tentang apa itu standar profesi dan standar kompetensi. Lanjut. Nah, ini pembinaan Bapak dan Ibu. Ada kemarin ya teman-teman yang kami minta tolong untuk try out evaluasi soal uji kemampuan. Jadi di Undang-Undang 17 kami ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga perawat,
Dan yang kedua, peran kami adalah meningkatkan mutu praktik. Artinya, setinggi apapun kompetensi, misalnya Mbak Jatuh nih, oh hebat luar biasa dia, semua kompetensi. Tapi ketika masuk ke dalam pelayanan, sarana prasarana tidak ada, tenaga pas-pasan, kemudian alat-alat banyak rusak, pasti tidak akan bisa mutu mengeluarkan kompetensinya secara optimal. Jadi mutu praktek keperawatan itu harus ada kaitan antara kompetensi dengan sistem yang ada. Nah, makanya dibentuk adalah pembinaan mutu keprofesian tenaga kesehatan. Bagaimana kompetensi yang sudah dibentuk berdasarkan standar profesi, standar kompetensi bisa dijalankan di pelayanan. Karena kalau kita bicara pelayanan kesehatan itu luar biasa ya. Baik tantangannya, baik hal-hal yang harus dipelajari, baik koordinasinya itu luar biasa di pelayanan. Sehingga memang sangat penting kita untuk melakukan pembinaan mutu agar praktek pelayanan keperawatan bisa optimal. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, pembinaan tenaga kesehatan itu adalah tugas utamanya dari pemerintah. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memiliki tugas untuk melakukan pembinaan. Pengaturan, pembinaan, pengawasan untuk mutu dan kompetensi itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kerjasama konsil dengan Kementerian Kesehatan, kerjasama konsil dengan pemerintah daerah itu luar biasa penting. Karena apapun peraturan yang dibuat tanpa dukungan dari kementerian, terutama Kementerian Kementerian Dalam Negeri itu yang memiliki rumah sakit daerah dan puskesmas ya, membawahi puskesmas itu harus saling berkoordinasi dan saling menguatkan. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang sejak awal dibahas bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi juga tenaga kesehatan yang ada. Karena apa? Kita, baik konsil maupun komite, kita itu mempertahankan mutu supaya tidak ada permasalahan. Mutu baik artinya kompetensi baik. Mutu baik artinya asuhan yang langsung diberikan baik, sehingga tidak ada komplain. Mutu yang baik artinya adalah masyarakat itu terlindungi, tidak ada kasus, tidak ada kesalahan sehingga tidak ada pengaduan. Maka dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu, komite itu luar biasa penting. Kita itu sama. Di komite itu kan ada kredensial, bagaimana dia diuji, kemudian ditetapkan kompetensinya untuk mendapatkan kewenangannya. Nah, itu berarti kan ilmunya yang dibahas, kemampuannya yang dibahas. Sama, kami juga meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi. Makanya kami membentuk standar. Komite adalah menjalankan standar ini harus dipenuhi, sehingga kalau sudah terpenuhi standar kompetensinya, maka dia diberikan surat kewenangan klinik untuk melakukan tindakan. Jadi itu luar biasa. Kami sejak awal, kami dari Konsel Keperawatan itu selalu berkoordinasi dengan Forum Komite Keperawatan. Karena apa? Karena mengetahui bahwa sangat penting komite untuk langsung melakukan penjagaan mutu melalui divisi-divisi dari komite yang ada di rumah sakitnya masing-masing. Sekarang juga kan sudah ada ya mulai ya akreditasi puskesmas. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan sistem penjagaan mutu di puskesmas pun sangat baik, karena dalam transformasi sistem kesehatan salah satunya yang harus diperkuat adalah pelayanan yang ada dalam masyarakat. Ya Bapak dan Ibu, lanjut. Ya, jadi ini yang tadi dibahas bahwa kalau kita meningkatkan kompetensi untuk penjaminan mutu praktek profesi dan perlindungan masyarakat di Fasyankes, maka kita lakukan melalui berbagai hal.
melalui yang paling utama adalah pendidikan dan pelatihan. Tetapi penguatan kapasitas yang langsung di pelayanan dengan cara lain, cara presentasi kasus, cara cara diskusi kasus dan cara-cara ronde dan sebagainya, itu luar biasa pentingnya. Jadi kalau di setiap Vaskes, Fasyankes itu memiliki sistem peningkatan mutu internal, itu sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, dengan sistem Kementerian Kesehatan yang memberikan lembaga yang membuat akreditasi sistem, akreditasi lembaga pelatihan, itu adalah untuk mengarahkan bahwa dalam satu rumah sakit yang memiliki pusbang diklat yang baik, yang sudah terakreditasi, itu bisa mengelola pendidikan dan pelatihannya di internal masing-masing. Karena apa? Kalau kita melakukan pendidikan dan pelatihan itu semata-mata dari luar, oh sangat sangat berat Bapak dan Ibu dalam segi keuangan. Jadi kita kombinkan antara pendidikan pelatihan melalui continuing nursing education intra-hospital. Jadi sesama tenaganya, pakarnya mengajarkan dan share ilmu. Kemudian juga penguatan kapasitasnya melalui pelayanannya masing-masing. Melalui case study, melalui riset-riset simple, melalui diskusi kasus, sistem ronde, itu jalan. Maka luar biasa penjagaan mutu dan kompetensi itu akan terjaga dengan baik. Lanjut. Ini dia Bapak dan Ibu, jadi kita itu peran dan fungsi kita sama, hanya levelnya berbeda. Melakukan, halo, suara saya terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas. Jadi, ya melalui subkomite kredensial, mutu, etika, dan disiplin. Sama, kami juga punya melalui konsil berperan untuk pembinaan dan pengawasan, dibantu dengan kolegium untuk meningkatkan kompetensi, melalui pelatihan dan pendidikan, meningkatkan melalui pembinaan pengawasan sehari-hari, dan melalui majelis disiplin. Jadi etika dan disiplin. Jadi jalurnya itu lurus ya. Bagaimana majelis disiplin itu nanti bisa berkoordinasi? Pasti dengan Vaskes. Vaskes dengan apa? Dengan direktur dan jajarannya. Jadi linknya itu akan baik, walaupun secara garis putus-putus, tapi link kita itu sudah jelas sekali untuk meningkatkan mutu praktik melalui peningkatan kompetensi dan penjagaan etika dan disiplin. Lanjut. Bisa lanjut? Ini dia. Jadi, Bapak dan Ibu, penjagaan mutu itu dijabarkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, dilakukan pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi. Jadi, tidak harus pelatihan dengan yang lain. Pelatihan internal itu harus ditingkatkan. Diklatnya masing-masing itu membuat satu bagan setahun ini apa saja yang bisa dilakukan, sehingga saya sebagai perawat bisa, saya harus melakukan pelatihan A, pelatihan B pada bulan Januari, Desember misalnya seperti itu. Itu luar biasa. Kemudian juga melakukan peningkatan kompetensi melalui proses sertifikasi yang nantinya ini semuanya akan punya, pasti ya, akan punya SKP-nya atau credit point. Ini, sebenarnya standar credit point itu di luar negeri pun sama. Rata-rata di luar negeri itu memiliki, setiap tahun memiliki peningkatan kemampuan yang dibuktikan dengan sistem sertifikasi sebanyak 20 jam. Itu Potong, Bu. Berhenti.
Kami hanya Freeze membuat, Ibu Amel. halo, Ke freeze tadi Bu Amel. sekarang gimana? Sudah Bu? Sudah Sudah? lancar, Bu. Sudah jelas, Bu. Iya nih, padahal di Jakarta ya. Kalau kami Zoom dengan di daerah-daerah, banyakkan freeze-nya daripada lancarnya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk meningkatkan transformasi digital yang sangat efektif ini, maka kita perlu memperkuat sistem kemampuan IT kita. Nah, Bapak dan Ibu, kalau konsil adalah menjaga mutu melalui pembentukan standar kompetensi dan standar profesi dan pembinaan. Ya, saya menyadari bahwa Bapak dan Ibu yang langsung di pelayanan itu akan memiliki lebih banyak permasalahan karena realnya adalah di pelayanan. Bagaimana standar, misalnya melakukan pemberian obat kemoterapi. Itu ada apoteker, itu ada dokter. Nah, bagaimana ini dilakukan? Bagaimana tim ini bisa bekerja? Siapa melakukan apa? Dan bagaimana nanti sistem pembayarannya itu harus dikerjakan sampai sana. Jadi tidak hanya membagi tugas, tapi juga nanti adalah membagi reward. Kalau belum bisa dilakukan, ya itu harus kita bentuk. Bagaimana di setiap level ke arah sana sudah kita mulai bentuk. Jadi shared kompetensi, shared activity, shared reward itu harus kita mulai pikirkan bersama-sama. Bagaimana yang tidak memberatkan dalam pelayanan masing-masing ya, bagaimana, tapi sistem ini harus kita bagi sama-sama. Seperti itu deh Bapak dan Ibu. Lanjut. Bisa lanjut? Ya, Bu, mohon Gitu ya, maaf. monitor. Agak nge-lag sebentar. Sama-sama kayaknya nih Bu Amel. Iya. Padahal kita tetanggaan ya. Iya, tetanggaan. Waktu kami ke Papua, eh, itu juga seperti itu. Jadi karena apa sistem saya udah ngomong 10 menit, ternyata hang. Waduh, demikian juga di sana. Ini di Jakarta juga terjadi Bapak dan Ibu. Tapi alhamdulillah di Konsil dan di Kementerian Kesehatan sistem pelatihan melalui webinar, melalui blended learning itu semakin ditingkatkan. Karena sistem dengan sistem daring ini kita bisa menjangkau banyak sekali masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kemudian juga dengan sistem daring ini kita bisa meningkatkan sampai ke akses pelosok. Tapi memang kita harus sama-sama, makanya Pak Menteri berkoordinasi dengan Keminfo untuk meningkatkan sistem IT di Indonesia, terutama sinyal ya, satelit, agar kita bisa sistem ngehang ini bisa semakin dikurangi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus. Ini tadi sistem turunannya pemerintah pusat melalui dan kemudian bekerja sama dengan konsil kolegium. Kalau dengan rumah sakit daerah, maka kami akan bekerja sama juga dengan pemerintah daerah yang juga langsung ke Fasiankes. Jadi kunjungan-kunjungan kami ke beberapa daerah adalah untuk melihat bagaimana sih sebenarnya dalam rangka registrasi itu masalahnya apa sih? STR kok banyak betul yang komplain. Kalau di Instagram konsil atau di Jenakes ya, banyak sekali komplain itu terhadap helpdesk ini udah 1 tahun gak dijawab-jawab, seperti itu. Banyak kan? Nah kami hendak melihat sebenarnya seperti apa sih sistem aplikasi STR, kemudian sistem SKP, kemudian sistem juga di PTSP dan Dinas Kesehatan terhadap SIP. Sebenarnya itu seperti apa? Karena pemerintah karena sosialisasi yang kami lakukan ini ternyata ada beberapa daerah yang belum tersosialisasikan dengan baik, surat edaran Kementerian Kesehatan maupun Dirjenakes, sehingga ada persepsi yang berbeda-beda. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinasnya maupun PTSP-nya. Pasti setelah itu akan masuk ke Fasiankes dan stakeholder lainnya. Lanjut.
Ini Bapak dan Ibu bagannya bahwa pembinaan pengawasan semata-mata diberikan untuk menjamin mutu dan melindungi nakesnya serta melindungi masyarakat yang ada. Lanjut. Saya mendapatkan pengaduan-pengaduan itu baik dari kebidanan juga banyak dari yang praktek mandiri. Jadi mohon sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, nanti untuk para teman-teman kita di klinik, di praktek mandiri, untuk STR-nya, SIP-nya, dan kalau dia bekerja melebihi kewenangannya, mohon ada pendelegasian. Paling baik pendelegasian itu tertulis. Jadi ada standing order-nya. Jika tidak ada dokter, dokternya sedang kunjungan di mana, maka perawat bisa melakukan ABCD. Itu penting sekali. Dengan itu, maka jaminan hukum itu kan lebih baik. Karena yang terjadi sekarang pengaduan-pengaduan ada tidak adanya legal aspek untuk pendelegasian, tidak adanya legal aspek dia terhadap perizinannya. Itu yang paling banyak kami dapatkan. Nah, kalau di fasilitas, kalau di rumah sakit pasti itu tidak terjadi ya. Kalau rumah sakit yang sudah akreditasi apalagi, karena STR, SIP itu wajib hukumnya di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, konsil keperawatan tugas kami adalah meningkatkan mutu praktek. Melalui apa? Melalui kompetensi teknis keprofesian agar pelindungan dan kepastian hukum terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu jelas. Bagaimana di Vaskes? Vaskes dari direkturnya dengan jajarannya dibantu dengan lembaga non-struktural juga, komite. Tujuannya adalah kita meningkatkan mutu melalui peningkatan kompetensi, ujinya sehingga kompetensinya bisa dicek dengan benar, kemudian dikasih kewenangan, dan kalau ada masalah nanti ada subkomite etik dan disiplin untuk menjamin perlindungan hukum untuk masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya kami dari konsil sangat butuh dukungan dan kerjasama Bapak dan Ibu semua, karena sebaik apapun standar dibentuk pada level nasional, tapi yang menerapkan di Vaskes untuk menjadi pelayanan optimal adalah melalui tangan Bapak dan Ibu, melalui kinerja Bapak dan Ibu seluruhnya yang ada di sini mewakili komite keperawatan dan juga mewakili direktur masing-masing ya. Jadi demikian bahwa kita adalah seiring sejalan, Mbak Jatuh. Tidak ada, konsil tidak akan berperan baik kalau komitenya tidak optimal juga. Sehingga kalau hubungan kita semakin baik nanti, insya Allah koordinasi baik, maka bentuk pelayanan keperawatan bisa lebih baik. Demikian Mbak Jatuh kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Amel. Luar biasa ini paparannya ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kita bisa melihat bahwa konsil ini menjadi sebuah payung yang besar gitu ya Bu Amel ya gitu ya. Dan Bapak Ibu yang bertugas di pelayanan kesehatan gitu di Vaskes gitu ya. Ini merupakan ujung tombak gitu ya, ujung tombak untuk pelaksanaan profesionalitas dari teman-teman perawat gitu. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita gitu ya untuk bisa melihat bahwa semua sekarang pengaturannya lebih ini ya Bu Amel ya, lebih tertata gitu ya, lebih kesannya kayak satu pintu gitu ya Bu Amel ya gitu ya. Iya, sekarang seperti itu. Hospital by law itu sekarang semakin kuat ya melalui yang ada. Kemudian juga dengan Undang-Undang 17 semuanya itu jadi satu pintu di Kementerian Kesehatan, baik melalui pemerintah daerah maupun konsil, kolegium dan majelis disiplin. Begitu Mbak Jatuh. Ya, betul sekali. Baik, ini topik yang menarik sekali gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab, saya ingin mungkin buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan klik tombol raise hand gitu ya. Nanti akan saya persilahkan dengan menyebutkan nama. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Amel nih sebelum kita menjawab yang pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan dari Bapak Ibu sekalian. Raise hand, oke, terlihat. Ini ada Nurse Herma Betaria dari Suci Hospital. Silakan, Nurse Herma, silakan. Terima kasih Ibu Amel, terima kasih Ibu Jatuh. Mohon izin saya ingin bertanya, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mendengar materi tadi tuh sungguh menarik ya. Ini hal yang luar biasa. Kebetulan saya sebenarnya bukan
tenaga inti di Komite Keperawatan, tapi dengan mendapatkan ilmu ini, terutama tadi tentang disampaikan konsil, itu hal yang baru, ilmu pengetahuan yang baru untuk saya sebagai tim di lapangan. Mohon izin bertanya, yang pertama, tadi disampaikan bahwa konsil ini ada untuk perlindungan perawat, membantu untuk perlindungan di perawat ya. Nah, saya ingin bertanya, apabila pada satu kondisi di mana perawat tersebut menghadapi satu kasus hukum, tuntutan dari keluarga pasien mungkin atau dari pasien atas tindakan di lapangan yang terjadi, namun ketika ditelusur bahwa ternyata tadi belum ada standar operasional prosedur yang jelas yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan kepada perawat tersebut melakukan di lapangan karena tidak adanya standar operasional prosedur, sehingga dia menjalankan prosedur tersebut berdasarkan pemahamannya. Maka dalam kondisi seperti ini, apakah konsil ikut berperan serta untuk membackup tenaga keperawatan tersebut, atau seperti apa prosedur atau alurnya nantinya ke depannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu tadi menyampaikan untuk memperpanjang SKP ini ada wacana untuk dengan melakukan case report atau studi kasus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses atau alur dari yang harus dilakukan oleh Komite Keperawatan atau rumah sakit tersebut agar studi kasus atau case report ini, pelaksanaan internal yang dilakukan di rumah sakit tersebut itu bisa terreport dan akhirnya menjadi satu ada satu bukti nyata yang bisa disampaikan kepada konsil, sehingga itu nanti kalau saya bisa bilang itu terregistrasi gitu loh. Artinya di approve begitu ya. Itu yang kedua. Karena saat ini begini Bu Amel, di rumah sakit di tempat saya bekerja, P2 kami ini berkembang cukup sangat baik, di mana program pelatihan di keperawatan itu benar-benar continue dilakukan, di mana salah satunya itu kalau tadi itu studi kasus itu kami setiap minggunya, setiap hari Selasa kami selalu melakukan nursing sharing. Jadi dilakukan bedah kasus, kondisi-kondisi yang ada di lapangan yang nantinya dipaparkan oleh orang-orang yang qualified di masing-masing unit tersebut, dan nantinya ada diskusi dan sharing atau tanya jawab yang memang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kemampuan dan knowledge dari para tim keperawatan di lapangan. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak untuk panitia dan terima kasih banyak untuk Ibu Amel. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Nurse Herma. Langsung Bu Amel ya. Tadi yang pertama tentang SOP, kemudian yang kedua SOP. Mbak Jatu, Ya, atau sesi ini 3 pertanyaan gitu, biar ya boleh. sekaligus kalau sama nanti. Oke, baik, baik. Iya, Baik, Bu Amel. karena ini banyak juga pesertanya ya, luar Ya, biasa ini. Iya, 440-an alhamdulillah. Bu Amel. Iya, Ya, jadi oke. teman-teman ini memang sangat ingin untuk meningkatkan kemampuan nih, Mbak Jatu. Ya, betul. Selamat ya. Antusiasmenya ya, ingin belajar Iya. bersama. Oke, baik. Kita lanjut ke Nurse Erni Sulistiowati. Silakan Nurse Erni. Terima kasih untuk kesempatannya panitia. Ibu Amelia, saya mau bertanya mengenai kejadian apabila dokter membawa perawat ke satu rumah sakit karena memang mungkin dilihat kompetensi dari perawat di rumah sakit itu mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga membawa perawat dari rumah sakit ya dokternya itu tersebut. Apa sih yang diperlukan? Mungkin dokumen-dokumen atau mungkin hal-hal yang diperlukan sehingga pada saat terjadi kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin itu dari kedua rumah sakit pun juga atau yang bersangkutan perawat itu bisa terlindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang bidan itu kalau di Undang-Undang nomor 17 2023 itu kan sudah tenaga kesehatan lain, sedangkan di PMK 49 2013 itu di Komite Keperawatan itu masih termasuk dalam tenaga keperawatan. Nah, bagaimana sikap kita di satu rumah sakit? Apakah memang
masih bisa untuk bidan itu bergabung dengan komite keperawatan. Itu aja, terima kasih Bu Amelia. Baik, terima kasih Nurse Ernik. Satu lagi dengan Nurse Afriza. Silakan Nurse Afriza. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, saya Riza dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang, Bu. Kebetulan saya perawat yang berdinas di area pelayanan anestesi yang sudah lebih dari 20 tahun ya, Bu. Nah, sekarang saya berada sebagai subkomite etik dan disiplin profesi Komite Keperawatan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, karena kan kalau kita perawat-perawat, termasuk perawat anestesi itu kan sudah jelas memang di keperawatan. Nah, yang saya tanyakan, apakah perawat-perawat yang memiliki kompetensi khusus, karena kan kita tahu ya Bu ya, perawat-perawat itu ya banyak yang memiliki kompetensi khusus, misalnya yang perawat yang bekerja di area pelayanan anestesi, kamar bedah, kemudian perawat HD, cat lab dan lain sebagainya yang mereka mendapatkan tambahan kompetensi itu melalui pelatihan ataupun in-house training ataupun sertifikasi. Nah, apakah nantinya di dalam penyusunan standar kompetensi itu akan diatur sesuai dengan standar kompetensi khususnya, Bu? Ataukah hanya atau bagaimana gitu sifatnya buatannya atau umum saja, karena memang sebenarnya apapun yang dilakukan seluruh perawat pada prinsipnya di area pelayanan apapun dia akan sama, seperti pemasangan infus, atau di anestesi juga akan ada pemasangan infus, kecuali yang spesifik, misalnya mungkin intubasi, kemudian ekstubasi, dan yang khusus gitu Bu, yang mungkin bukan kompetensinya di perawat kita yang berada di rawat inap. Nah, ini mohon Bu, bagaimana nanti konsil di sini, begitu juga dengan kolegium, walaupun saya terlibat sebenarnya ikut itu ya Bu ya, sama Bu Amel juga, kami dari HIPANI, bagaimana penyusunan untuk SKK-nya perawat anestesi. Jadi mohon Ibu pencerahannya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penanya ya Bu Amel ya, tadi dari Ya, baik. Herma tentang Ya. SOP ya, kemudian SKP case study apakah bisa di-approve ya, kemudian dari Nurse Erni tentang kejadian bila dokter membawa perawat dari rumah sakit lain ke rumah sakit tersebut ya, bagaimana dengan keberadaan bidan yang masuk ke nakes lain ataukah bisa masuk ke komite keperawatan, dan terakhir Nurse Riza tentang kompetensi perawat ya yang perawat khusus ya seperti anestesi, HD dan cath lab ya, bagaimana standar kompetensi mereka. Mungkin itu Bu Amel, silakan. Baik, saya menyatukan ya, untuk kasus-kasus hukum atau yang seperti apa harusnya kita bertindak agar tidak menjadi kasus hukum, maka nomor 1, konsil bedanya dengan direktur rumah sakit. Kalau konsil itu dalam undang-undang kami menerima pengaduan. Ya, jadi kalau pengaduannya masuk ke kami, ke Kementerian Kesehatan, Sekian Konsil Kesehatan Indonesia, maka akan masuk dalam sistem majelis disiplin. Majelis disiplin nanti ada tim hukum bersama dengan tim ahli substansi akan melakukan penyidikan. Seperti apa sih kasusnya sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau yang kasusnya masih pada level rumah sakit, itu juga kan pasti akan ada sama. Pasti direktur akan membentuk tim hukum untuk mengecek seperti itu. Nah, jika SOP itu, makanya dalam Undang-Undang 17 Bapak dan Ibu, SOP itu disebutkan SOP agar seluruh rumah sakit, agar seluruh vaskes, jangan tidak hanya rumah sakit ya, seluruh vaskes membentuknya, karena dasar hukumnya sangat kuat undang-undang Bapak dan Ibu. Jadi standar profesi dibikin oleh konsil bersama kolegium, standar kompetensi, standar pelayanan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, standar operasional prosedur dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang itu sudah memiliki kewajiban hukum pada tingkat undang-undang untuk seluruh vaskes melakukan pembuatan SOP-nya. Karena beda, RSCM membuat SOP dengan misal puskesmas. Repotlah kalau puskesmas harus membuat pemasangan intubasi misalnya, itu alatnya kan harus banyak ya. Di puskesmas tidak ada. Misalnya ada yang gampang deh, pemasangan OPA. Walaupun prinsipnya sama, tapi alat-alatnya kadang-kadang beda. Penanganan stroke, kalau di RSCM ada code stroke. Karena rumah sakit tipe C kan tidak ada. Jadi
SOP disesuaikan dengan rumah sakitnya, kemampuan rumah sakit masing-masing, tapi harus ada Bapak dan Ibu. Karena itu menjadi dasar hukum awal untuk mengeceknya. Dicek seperti itu, kemudian dicek berikutnya adalah sistem pendelegasian. Kalau ada, maka itu akan mudah sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau tidak ada Vaskes yang melakukan, Bapak dan Ibu bisa buku PPNI, standar operasional prosedur itu banyak dijual Bapak dan Ibu. Jadi kalau susah-susah bikinnya karena tenaganya nggak ada, nggak apa-apa. Ambil aja buku yang sudah diakui secara nasional oleh OP, oleh yang sudah ada ya, PPNI kan sudah membentuk itu, maka dibikin saja. Dibikin gitu, mengadopsi PPNI, bikin. Asal referensi jadi bikin. Kemudian disesuaikan dengan, jadi nggak dari nol, repot kalau kita membentuknya dari nol. Nah, kewajiban seluruhnya nanti untuk di komite, tolong untuk mengecek SOP-nya pada levelnya masing-masing. Itu penting sekali, karena di sana untuk dasar. Nanti Pak Gegen akan lebih banyak membahas ini. Kemudian untuk SIP perawat itu bisa 2 Bapak dan Ibu. Karena SIP itu adalah uploadnya, pertama adalah STR. Kedua adalah rekomendasi dari rumah sakitnya masing-masing. Jadi 1 SIP, 1 rumah sakit. Nggak bisa 1 SIP untuk 2 rumah sakit. Karena dasar hukumnya nggak bisa begitu. Jadi kalau mau dia membawa, perawat itu bisa. Ada beberapa perawat yang memiliki 2 SIP. Walaupun yang satunya untuk praktek mandiri, tapi bisa juga selama pengaturan kesepakatan 2 rumah sakit ini disetujui, silahkan. Wajib ada SIP dari rumah sakit tempat dia bekerja. Karena surat izin praktek, kalau itu kan STR kan terregistrasi saja kan. Saya terregistrasi sebagai perawat spesialis karena saya sudah lulus pendidikan spesialis dan diberikan kewenangan spesialis. Tapi kalau untuk izin praktek harus ada surat rekomendasi dari tempat dia berpraktek. Ataupun kalau dia nanti mau praktek mandiri ya dari tempat praktek mandirinya, seperti itu. Jadi minta dia melakukan pembuatan SIP. Kan bisa seperti itu. Untuk bidan, kenapa komite dibentuk seperti itu? Karena untuk mengakomodir pelayanan. Waktu kami bertemu dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan, maka kalau kita bentuknya satu-satu semua, maka ada rumah sakit yang tidak mampu. Jadi untuk menjadi standar minimal pelayanan kesehatan seluruh Indonesia, maka dibentuklah tenaga besar, tenaga komite kedokteran, komite keperawatan, walaupun jenisnya itu tidak sama dengan tenaga keperawatan, tapi kebidanan karena menjadi tenaga terbesar, disatukan jadi perawat dan bidan. Kemudian berikutnya ada lagi tenaga kesehatan lainnya, yang ada misalnya 7 tenaga itu dijadikan 1 di sana. Jadi sampai sekarang dipersilahkan. Kalau sudah mau membentuk tersendiri, belum ada aturan hukum yang bilang bahwa membentuk komite kebidanan. Yang ada baru 3 ya, kalau tidak salah. Komite medis, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya kan? Ya, seperti itu. Ya, itu yang ada. Karena memang secara proporsional di rumah sakit yang terbanyak yaitu perawat, kemudian dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk case report, Bapak dan Ibu, konsil kalau berdiskusi dengan para komite di Jakarta ya dan kepala bidang keperawatan di Jakarta, kemudian juga beberapa direktur, itu sangat menginginkan visi ke depan bahwa pelayanan itu menjadi tempat pembelajaran utama. Karena di pelayanan itu, di situ ada pakarnya, di situ ada kasusnya, di situ ada alatnya, di situ ada kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Kalau dia rutin saja, tiap hari rutin saja, maka dia akan lupa. Akan rutin saja. Tapi kalau dia di standar profesi itu ada domain kelima, domain profesionalisme. Domain profesionalisme adalah nanti itu setiap perawat memiliki kemampuan mengevaluasi dirinya untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau nggak salah sih, kolegium membuatnya seperti itulah. Sehingga di setiap perawat itu nanti komite tuh harus melihat, kamu tuh merasa perlu apa sih peningkatan keilmuannya? Saya merasa ini, Bu, merasa ini. Sehingga diperlukanlah ada satu sistem dalam pelayanan langsung, itu sistem yang updating ilmu, tidak rutin.
Updating ilmu dengan apa? Tadi Mbak Herma itu sangat luar biasa ya. Ada case report. Dokter juga ada case report. Ya kan? Sering sekali mereka. Dan di dalam sistem pelayanan mereka, SKP mereka itu dihitung. Cuma Bapak dan Ibu, kami sedang menunggu PMK-nya yang menyatakan bahwa kolegium yang ada sekarang adalah kolegium sebagai alat kelengkapan konsil yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Setelah itu, kolegium-kolegium ini akan membentuk pedoman-pedoman. Karena kolegium bertugas untuk menetapkan sistem SKP, nanti kolegium akan bertugas untuk membuat pedoman penghitungan SKP. Apa sih yang ada di Vaskes, apa sih yang ada disebut pelatihan, apa sih yang disebut pengabdian masyarakat. Tapi Bapak dan Ibu, kalau dari tipis-tipis bocoran, memang sudah ke arah sana. Bahwa penghargaan terhadap teman-teman di pelayanan itu sangat tinggi, karena di pelayanan dengan sistem case report, sistem diskusi kasus, sistem ronde, itu insya Allah update ilmu akan ada. Update ilmu pasti akan lebih cepat dibandingkan melalui pelatihan-pelatihan. Misalnya, Coach Stroke. Di RSM Coach Stroke itu menjadi satu tim. Dan dengan tim itu ada case report, latihan bersama, diskusi bersama, maka ilmu itu kan, oh dokternya itu tuh ilmunya. Keperawatan ini jadi tim share kompetensinya itu sangat bagus. Dibandingkan pelatihan-pelatihan yang menunggu ada pelatihan, webinar, apalagi kita mencari yang gratis. KTKI sering loh webinar gratis, promosi KTKI. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang Mbak Afriza, ada dua peningkatan ilmu, peningkatan kompetensi melalui sistem formal, vokasi, nurse spesialis, melalui informal, yaitu sertifikasi. Sertifikasi ini penting karena tidak semua kita akan menjadi spesialis. Tapi ilmu dan kompetensi itu harus terus dikembangkan. Melalui apa? Sistem sertifikasi. Sistem sertifikasi ini sudah diakui oleh BPJS. Jadi misalnya sertifikasi hemodialisa, sertifikasi kemoterapi. Jadi Bapak dan Ibu, nanti akan ada nurse spesialis memiliki misalnya kompetensinya. Nanti sistem fellowship yang sekarang Dirjen Nakes sedang kembangkan, itu potongan-potongan kemampuannya. Misalnya perawat kemoterapi, perawat onkologi punya 10 terapi modalitas. Nanti perawat nurse bisa mengambil sertifikasi satu-satu. Sertifikasi kemoterapi, pelatihan kemoterapi 2 bulan atau sebulan. Itu bisa. Misalnya jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin seluruh perawat kita jadikan spesialis. Itu sudah kepastian. Tapi pelayanan harus bermutu tinggi. Berarti ada sistem perantaranya. Sistem perantaranya yang sangat penting adalah sertifikasi. Nah, untuk perawat anestesi, untuk anestesi sama. Karena bagian dari perawat yang memerlukan keahlian spesifik, maka dikembangkan 2. Kami dengan kolegium dengan PPNI sekarang ini juga sedang mengembangkan kompetensi perawat spesialis anestesi ya Mbak Afriza ya. Iya Hipani Bu, kan benar sedang Bu. gitu. Ya kemarin kan juga Hipani ketemu dengan Dirjen Nakes ya. Ya Bu, benar Bu. Iya, jadi sedang dikembangkan. Mudah-mudahan dengan apa namanya nih, dengan struktur baru konsil dan kolegium ke depan, maka kolegium-kolegium itu akan ajak pada ilmunya masing-masing. Dan perjuangan kita tetap kita harus semangat ya Mbak Afriza ya. Ya Bu, amin. Insya Allah. Iya, insya Allah antara komite, OP, Hipani dan juga konsil kita sama-sama ya. Malam-malam kita bikin ngerjain Iya. standar kompetensinya. Ya Luar Bu, biasa. makasih Bu, makasih. Iya. Dan di pasal 742 atau 472 kemarin waktu ada permasalahan hukum, di situ kewenangan bisa diberikan dengan peningkatan kompetensi. Ada di undang-undangnya Bapak dan Ibu. Jadi sertifikasi itu penting. Karena dengan sertifikasi, sistem peningkatan kompetensi, maka baru bisa pimpinan rumah sakitnya memberikan kewenangan tambahan melalui kredensialnya. Nanti seperti itu. Jadi standar kompetensi kami bikin, leveling, vokasi, profesi, kemudian spesialis. Sistem sertifikasinya juga dibikin melalui kolegium membentuk nanti apa. Kemudian di pelayanan, mutu, kredensial, dan etika disiplin akan menjaganya. Demikian Mbak Jatu.
Oke, baik. Terjawab semuanya ya, Nurse Herma, Nurse Erni, dan Nurse Afriza ya, gitu. Tadi paparan Bu Amel gitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya. Jadi tunggu aja ya gitu ya Bu ya Amel ya, gitu. Karena semuanya sedang dikerjakan by proses gitu ya. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh luar biasa ini apa namanya loyalitas dan totalitas dari Bapak Ibu kita ya yang ada di konsil. Baik, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ini mungkin karena waktu juga ada 2 pertanyaan saja ya Bu Amel yang saya bacakan dari Ibu Rita Sahara ya. Izin bertanya tentang jika sudah masuk masa pensiun, apakah kita perlu tetap melakukan perpanjangannya ya? Ini STR dan SIP mungkin ya. Misalnya kita akan tetap bekerja, misalnya ikut perawatan home care untuk perpanjangannya, apakah kita ikut melalui tempat institusi tadi, tempat kita bekerja atau tempat bekerja yang lama atau bagaimana? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Ibu Nurse Rosalina Sijabat. Bertanya tentang keempat standar tadi, Bu Amel, gitu. Apakah perkiraan selesainya kapan dan kapan akan disosialisasikan kepada di kita yang ada di pelayanan? Terima kasih. Itu Bu Amel. Ya, terima kasih. Eh, eh, Pertanyaan yang sebelumnya, kesimpulan pertanyaan sebelumnya yang saya mohonkan di highlight baik untuk forum komite keperawatan maupun masing-masing individu adalah bahwa di pelayanan itu bukan sekedar bekerja rutin, tapi tempat kita juga meningkatkan ilmu dengan sangat baik. Melalui apa? Maka tolong dibentuk ada rutin ronde, rutin case report, rutin presentasi kasus dan sebagainya. Hal-hal itu sedikit-sedikit insya Allah kita akan terus. Kalau rutin dilakukan maka ilmu itu akan banyak sekali masuk. Cuman untuk membuat itu menjadi kebiasaan membangun itu perlu effort. Perlu dipaksa melalui sistem. Kalau saya bisa rebahan, ngapain saya belajar? Ya enggak, itu prinsip saya. Tapi kalau saya mau dapat, kalau saya, Bu Amel, kalau kamu enggak bikin apa 2 lembar kajian, nggak akan dikasih remunerasi. Ah, saya terpaksa deh. Ya nggak? Kan semua begitu. Jadi kita memang di awal itu harus dipaksa dengan sistem. Dimanapun force by system is very important Bapak dan Ibu. Kalau dia sudah terinternalisasi, maka dia akan menjadi kebutuhan. Misal sholat aja. Ya misalnya pergi ibadah saja kan seperti itu. Kalau waktu kecil, kalau kita nggak diomel-omelin, ngapain pergi terawih capek. Tapi karena sudah kebiasaan maka jadi kebutuhan. Jadi Bapak dan Ibu mewakili konsil kami meminta tolong bahwa kita pada tahap sekarang ada yang sudah bisa internalisasi, silahkan. Tapi kalau yang belum tolong sistem dibentuk bersama-sama disepakati bagaimana sistem pembelajaran internal melalui pelayanannya masing-masing itu dibentuk. Karena di situ sangat penting Bapak dan Ibu. Itu ya, itu pesan dari konsil mewakili teman-teman yang lain karena kami selalu itu ujungnya untuk meningkatkan kompetensi. Karena apa? Pelatihan kadang-kadang bayarnya mahal dan tidak semua bisa punya waktu. Punya uang insya Allah ada, tapi punya waktu, izin dan sebagainya belum tentu bisa. Jadi itu izin Pak Gegen ya, nanti titipan kami seperti itu. Nah untuk Mbak Rita, jika pensiun, STR harus tetap Mbak, harus diproses. Karena kalau kita menjadi narasumber, harus ada STR. Kita nanti mengurus, misalnya mau daftar kolegium atau konsil, harus ada STR-nya. Mau daftar majelis disiplin ya Mas Gegen, harus Ya. punya STR nih Mas Gegen kalau mau jadi majelis disiplin. Jadi seperti itu, STR itu penting sekali. Karena STR itu yang sekarang ini sudah seumur hidup, itu adalah proses pencatatan saja. Tapi kalau SIP harus praktek. Nah, kalau masih punya praktek mandiri wajib. Kan itu kan ada rekomendasi tempat praktek. Ya, tempat praktek mandirinya dibikin. Dan wajib ada Bapak dan Ibu. Itu undang-undang ketika dia maka kewajiban memiliki SEP untuk semua yang bekerja di Fasyankes. Fasyankes itu rumah sakit, poliklinik, klinik, praktek mandiri, puskesmas. Apalagi ya, ada 7 kalau nggak salah tuh.
pokoknya ada. Jadi itu yang disebut dengan praktek mandiri dan itu harus pakai SIP. Jadi eh, semangat Mbak Rita, SIP penting dan mudah-mudahan praktek mandirinya lancar ya. Bapak dan Ibu, saya sering nanya nih, praktek waktu mau dibahas tentang PMK praktek mandiri, tolong nanti saya di WhatsApp ya melalui Pak Gegen atau melalui yang lain. Praktek mandiri perawat itu apa sih? Selain perawatan luka, perawatan holistik, perawatan sirkumsisi, apalagi gitu. Karena kami membuat pembagian praktek itu usulan kami konsil ya. Itu adalah pada praktek keperawatan medikal bedah, praktek keperawatan anak, praktek keperawatan komplementer holistik itu. Tapi isinya apa? Itu karena selama ini kita merasa bahwa asuhan keperawatan itu di rumah sakit, padahal kita harus juga mengembangkan praktek mandiri, Bapak dan Ibu. Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan kita, praktek mandiri itu penting sekali. Kemudian untuk Nurse Rosalina 4 standar. Standar SOP gampang. Vaskesnya bisa bikin langsung, copy paste dengan referensi dari, bukan copy paste ya, referensi melalui standar-standar yang ada disesuaikan dengan pasienkesnya masing-masing. Yang sekarang sedang dibikin adalah standar profesi dan standar kompetensi. Standar pelayanan belum semua dibikin. Kapan? Nah, kapan ini yang jadi masalah? Pembentukan peraturan ini dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang ya Mas Kikit. Karena belum bisa disebut aturan hukum kalau belum diundangkan, kalau belum menjadi PMK, belum menjadi peraturan Menteri Kesehatan, belum menjadi keputusan Menteri Kesehatan, belum. Kalau nasional ya, gitu. Jadi kapan 4 standar ini kami menyusun pedomannya. Kemarin SKK itu Mbak Afriza setahun setengah kita bikin menyusun SKK loh. Itu setahun setengah loh. Bayangkan ya. Kemudian untuk harmonisasinya, Mbak Afriza nggak ikut ya harmonisasi atau diinfokan nggak harmonisasi bahwa kami itu debat dengan beberapa profesi lainnya yang nggak cukup sekali. Iya benar Bu, ada diceritakan Bu. Iya, nggak cukup sekali Bapak dan Ibu. Padahal sampai maghrib nggak cukup juga, besoknya nggak cukup juga. Waduh, sampai seperti itu. Jadi kalau dibikin kapan, kami akan mengupayakan secepatnya dalam penyusunan, proses perundangannya melalui sistem harmonisasi, kemudian juga ke Kementerian Kesehatan itu memang memerlukan waktu. Kapannya ya kita akan proses saja. Saya tidak bisa menjanjikan seperti itu Bapak dan Ibu. Demikian Mbak Jatuh. Ya, jadi kita tunggu ya Bu dan kita doakan juga nih Bapak Ibu yang di konsil gitu ya untuk Iya. bisa optimal. Mungkin bisa jadi begini. Jadi kan itu up down-nya. Sekarang kita dari bottom up. Misalnya kalau direkturnya rumah sakit itu bilang, Bu Dirjen, kami butuh nih, Pak Menteri kami butuh nih standar profesi perawat. Bisa jadi pakai colek-colek begitu kan? Iya. Jadi sekarang seperti itu. Iya, dibalik. Jadi kami menyusun, kami akan berkoordinasi pada level nasional, tapi juga bisikan-bisikan kiri kanan, dukungan permintaan-permintaan dari teman-teman semua, itu juga sama pentingnya. Community pressure itu penting sekali untuk membentuk satu kebijakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang itu lebih cepat dibandingkan dengan proses yang standar. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kami juga perlu bantuan Bapak dan Ibu untuk mendukung kinerja kami pada level nasional. Sehingga nanti kita bisa saling menguatkan. Demikian Mbak Jatuh. Iya. Dari FKK juga mungkin bisa ya Bu ya? Bisa banget. Ya. Colek langsung colek. Iya, langsung colek-colek. Oh ya Mas Erwin ya. Wah, Mas Erwin ini selalu direpotkan oleh konsil. Mohon maaf ya Mas Erwin. Selalu dipanggil, diajak ngobrol pagi, siang, sore, malam ini. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera berakhir untuk sesi pertama ini. Terima kasih banyak Bu Amel untuk paparannya, untuk ilmunya, semangatnya, dan kita lihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa kerja-kerja
Bapak Ibu kita di konsil ini luar biasa gitu dan perlu kita dukung sepenuhnya gitu ya dengan berbagai masukan tadi ya Bu Amel ya. Kemudian juga mungkin tadi ya colek-coleknya gitu ya, cawe-cawenya kalau istilah sekarang Bu Amel cawe-cawenya gitu ya. Yang Iya, bisa membantu kinerja dari konsil ini menjadi mungkin bisa lebih cepat sehingga dampaknya nanti akan juga dirasakan oleh teman-teman gitu ya. iya, Dan tadi pesannya ya tadi pesan Bu Amel tadi tentang pembelajaran melalui sistem internal gitu ya yang harus dijalankan oleh teman-teman di Vaskes. Bu iya. Amel ada closing statement mungkin? Iya, jadi pasti konsil sangat butuh dukungan dari komite dan juga tidak hanya dukungan ide, masukan, tapi dukungan pressure, misalnya kayak gini. Eh, Kami mendapat masukan nih, apa sih bedanya pelayan vokasi profesi itu? Nah, itu pasti dari komite juga perlu memberikan masukan. Tapi juga untuk posisi perawatin mau posisinya kemana sih? Maka untuk komite juga bisa memberikan masukan ke kami, Bu Amel, nanti harus gini loh, posisi kita perawatnya harus ditingkatkan menjadi apalah gitu. Jadi kami senang sekali untuk menerima masukan tidak hanya dari mutu, kredensial, dan etik disiplin, tapi dari semuanya yang ujungnya bisa meningkatkan kompetensi, kewenangan, kemudian juga reward untuk keperawatan, agar yang paling penting adalah pelayanan kesehatan bisa optimal. Gitu, dan terima kasih sudah mengajak konsil bersama berdiskusi sekarang ini, karena kalau kita tidak pernah kenal begini, eh, nggak enak ya nanti misalnya memberikan apa WhatsApp saya atau Bu baiknya ini saya juga seperti itu Mas Gegen, saya sungkan lah WhatsApp Mas Gegen misalnya gitu, saya sungkan WhatsApp Jatuh, padahal sih WhatsApp Jatuh terus ya Jatuh. Iya, Iya, ya, Bu. iya. Jadi seperti itu, sekali lagi terima kasih dan luar biasa webinar ini mudah-mudahan semakin sering dilakukan. Terima kasih Mbak Jatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah sesi pertama ini. Kita akan masuk ke sesi kedua. Mungkin kita akan sedikit break ya, izin Nurse Kiki gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin ke belakang, minum, dan lain sebagainya, kita berikan waktu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Silakan. Foto dulu kali Bu. Oke, baik, baik. Foto dengan Bu Amel ya, ya. Ya, Maaf terlewat. Bu Amel dan kawan-kawan sekalian, silakan di on cam, berikan senyum terbaik, Senyum terbaik. senyum terbaik, silakan panitia. Oke, Satu lagi. Banyak layar ini berarti ya. iya, Hmm. banyak layar. Sudah panitia? Cukup. Oke, terima kasih Bu Amel. Sampai ketemu di Terima lain kasih. terima kesempatan. kasih Bu Sehat Amel. selalu. Ya, semangat semua. Mohon bekerja. Kita sama-sama optimal. Semangat. Semangat. Ya. Terima kasih.